Kalau begitu, minum semuanya. Minum sampai habis. Lalu menggonggong beberapa kali. Keluarga lu kami bisa terus memeliharamu sebagai anjing. Minum. Minum. Aku akan minum. Ayah, lagi ngapain? Ayah. Xiao Chen, Xiao Chan, anak si pengecut ini, si pengecut kecil, ada di sini. Dia pasti sudah di luar. Dan lelah mengemis untuk hidup. Datang numpang makan minum doang. Kamu akan jadi anjing, Kang. Lu Chen, kamu kabur dari rumah 10 tahun lalu. Sekarang kamu tiba-tiba kembali hari ini. Apa niatmu? Aku kembali kali ini hanya untuk memberikan kepada kakek hadiah selamatku. Apa kamu punya uang untuk membeli hadiah? Jangan bilang itu seperti ayahmu yang pengecut, yang beliin miras palsu buat tuan tua sebagai hadiah ucapan selamat. Lu Chen, kamu tidak perlu mencoba membantu ayah menyelamatkan muka dengan mempersulit dirimu sendiri. Ini, aku akan meminumnya. Ayah. Kita boleh miskin, kita boleh lemah. Tapi kita adalah laki-laki. Sedikit harga diri aja nggak punya. Yang menikah masuk dan hidup seperti anjing. Martabat apa yang dia butuhkan? Semuanya, jangan tertawa. Mungkin, keponakanku ini, yang lama ngemis di luar, akan membawa hadiah berharga. Untuk menghormati tuan tua. Tepat sekali, cepat keluarkan. Tunjukin hal keren ke semua orang. Khusus menyiapkan sekotak ginseng milenium. Semoga kakek cerah seperti matahari dan bulan. Dan berumur panjang seperti pinus dan bangau. Ginseng milenium. Aku yakin itu hanya lobak kering. Ayah tidak berguna memberi alkohol palsu. Putra tak berguna memberi ginseng palsu. Kalian berdua benar-benar ayah dan anak. Mereka adalah dua pengemis. Kamu kira mereka bakal kasih ginseng asli? Melihat kalian berdua itu menjengkelkan. Keluar. Tuan besar, ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya dengan Lu Chen. Keluarga lu benar-benar dingin dan kejam. Jika aku tahu ini lebih awal, harusnya aku ambil ginseng 10.000 tahun itu. Malah ngasihnya ke anjing. Masih berpura-pura keren. Ginseng 10.000 tahunmu ini. Jika bahkan sedikit saja itu asli, maka aku adalah anjing. Gue, anjing pesek ini. Perjamuan ulang tahun tuan tua lu. Sungguh meriah. Chen Xianglo. Lady Chen King Chen, karena Anda menyempatkan diri datang ke pesta ultah orang tua ini, sungguh menerangi kediaman sederhana saya. Bahkan Raja Obat dari Longcheng pun datang. Wibawa tuan besar lu benar-benar hebat. Sama sekali tidak. Ini adalah tanda kecil dari perhatian saya. Ginseng 100 tahun. Bos Chen sudah keluar duit banyak. Hanya 30 juta. Tidak perlu disebutkan. Solom, ambil ini. Ginseng 100 tahun hanya bernilai 30 juta. Jadi, itu ginseng 1000 tahun. Harta langka. Mulai dari 100 juta. Harta langka bernilai lebih dari 100 juta. Keponakan sulungku ternyata punya itu. Ginseng 10.000 tahun. Bos Chen, apakah kamu percaya? Sama sekali tidak mungkin. Apakah kamu dengar itu? Apakah kamu masih pamer sekarang? Kamu memalukan. Cepat keluar dari sini. Jangan terburu-buru. Sebaiknya biarkan Bos Chen ini memeriksa yang ada di tanganku. Ginseng 10.000 tahun ini. Cara malu-maluin diri sendiri banget. Anak muda, ini bukan tempat sakrem. Aku, Chen Xiangron, ahli 10.000 jenis ramuan. Kebetulan aku pernah lihat ginseng 10.000 tahun. Kamu tidak bisa menipuku. Bos Chen, periksa dulu sebelum bicara. Apa kabar, Bos Chen? Apakah ini tidak dibuat dengan lobak kering untuk menipu orang? Tidak mungkin. Yang ini memang ginseng 10.000 tahun. Bos Chen, apakah Anda salah menilai? Tidak mungkin, saya tidak akan pernah salah. Ginseng 10.000 tahun ini akan kuambil darimu. Sebutkan harganya. Uang tidak penting. Aku cuma mau lihat orang bertingkah kayak anjing. Kamu, Cucuku yang baik, kamu punya kemampuan ini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Paman keduamu juga tidak sabar. Jangan dimasukkan ke hati. Aku hanya tahu bahwa sekali kata terucap, itu tidak bisa ditarik kembali. Jika seseorang tidak menepati janjinya, apa bedanya dengan binatang? kamu. Cucuku yang baik sudah berbakti. Ya sudah, saya terima perhatian ini. Sulun, terima hadiahnya. Aku tidak akan memberikan ginseng ini hari ini. Keponakan, paman keduamu. Tadi agak kasar dengan kata-katanya. Kamu tidak perlu memedulikannya. Seseorang tidak bertingkah seperti anjing. Tidak minum air limbah. Aku tidak akan memberikan ginseng ini lagi. Xiao Chen, kau akhirnya pulang. Gimana bisa kamu gituin paman keduamu? Xiao Chen, ibumu benar. Maafkan orang lain jika kamu bisa. Kamu menantu tinggal yang tidak berguna. Keluarga luku.
Kapan giliranmu berbicara? Ayahku tidak pantas bicara. Kalau begitu kamu, anjing penjilat yang tarik omongannya sendiri. Apakah kamu pantas? Kamu, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mencuri ginseng 10.000 tahun. Kamu hebat. Di depanku, kamu bukan apa-apa. Takat kedua. Ayap, ginsengnya ada di sini. Tidak bisa terbang. Xiao Chen, jika kamu menyerahkan ginseng 10.000 tahun, hari ini, aku akan menganggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Kamu bermimpi. Pergi. Nolak tawaran cuma buat minum hukuman. Rebut ginsengnya. Sungguh keluarga Lu. Coba lihat siapa yang berani nyentuh. Ketua Lin, kenapa Anda ada di sini? Lu Kun, kau punya nyali. Apa yang salah dilakukan orang tua ini? Sampai membuat Ketua Lin begitu marah. Kau berani hina dermawan keluarga Linku. Kau cari mati. Dermawan. Ketua Lin, apakah kamu ditipu oleh anak ini? Dia putra menantu tinggal yang gak guna. Bagaimana mungkin dia dermawanmu? Benar, Ketua Lin, Anda masih muda. Anda tidak tahu kejahatan dunia. Apa? Keluarga Lu mau ngajarin aku gimana caranya? Kami tidak berani. Tuan Lu, Wan King terlambat. Apakah Anda punya instruksi lain? Niat awalku belum berubah. Aku mau lihat orang bertingkah kayak anjing dan minum air limbah. Kamu keterlaluan. Aku sedang membulimu. Lakukan seperti yang dikatakan Tuan Lu. Cepat. Ketua ini, lihat. Sekarang sudah bisa diterima. Tuan Lu, ini bisa diterima, kan? Cukup. Jadi, bisa kasih ginseng 10.000 tahun ini gak? Aku bilang, kalau bukan anjing, gak dapat. Aku gak pernah bilang pasti kasih kalau dia lakukan. Tidak tahu malu. Keluarga lu kami. Tidak punya keturunan durhaka sepertimu. Keluar dari sini. Ingat, aku tidak diusir olehmu hari ini. Justru keluarga kejam dan tak berperasaan ini. Keluarga yang tak tahu malu ini. Aku bahkan tidak peduli untuk tinggal di sini. Keluarga tanpa hati dan tak tahu terima kasih ini. Lebih baik tidak punya. Dalam waktu 24 jam, aku ingin mendengar berita tentang keluarga Lu. Bangkrut. Cepat, pergi undang Tathagata Buddha. Xiao Chen, kamu baru saja kembali. Dan kamu sudah menyinggung Tuan Besar, ibumu, dan aku bagaimana bisa hidup mulai sekarang. Lihat betapa tak bergunanya dirimu. Xiao Chen di sini, kamu takut apa? Xiao Chen, ginseng 10.000 tahun itu. Bisakah kau memberikannya pada ibu? Ibu, yang itu hanya obat kering. Hanya untuk pamer. Yang disebut Raja Obat itu bicara omong kosong. Ibu dan orang-orang dari keluarga Lu itu sangat dekat. Beberapa hal lebih baik tidak dikatakan padanya. Jika Xiao Chen seperti ini, jika kita meninggalkan keluarga Lu, kita bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Paman dan Bibi, jangan khawatir. Aku akan mengatur tempat tinggal. Ikutlah denganku. Tuan Lu, ini adalah rumah terbaik di Longcheng. Pusat transaksi real estate. Halo, villa mana yang paling mahal di sini? Yang mana? Bertanya itu percuma. Lagi pula kau tidak mampu membelinya. Bagaimana kamu tahu? Kita tidak mampu membelinya. Karena saat kalian berdua masuk, bau kemiskinan itu hampir membuatku tersedak. Menyebalkan. Minggir, minggir. Tang Jingxi. Sayang, ini proyek baru yang dibuka di Panlong Bay. Li Fei. Apartemen mana yang kamu suka? Belikan aku semuanya. Saudara Feng, ini Teluk Panlong. Unit apapun di sini bernilai lebih dari 100 juta. Selamat datang, Tuan Mudali. Sepertinya kita yang di sini duluan. Bagaimana jika Anda di sini lebih dulu? Tuan Mudali adalah seorang yang terkenal, pemuda bangsawan di Longcheng kami. Jika saya menunda melayani Tuan Mudali, karena kalian berdua orang miskin yang menyedihkan, itu akan menjadi dosa besar. Bukankah ini Lu Chen? Kakak Feng, apakah ini teman Anda? Bagaimana mungkin? Aku, Tuan Mudali yang terhormat. Kau temanku lusuh banget, Sin. Sudah kuduga. Lihatlah pakaian ini. Siapapun yang tidak tahu, dikira mau lamar kerja jadi petugas kebersihan. Sayang, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Dia teman sekelasku di sekolah dasar. Ternyata ayahnya bekas tukang bersih-bersih. Ayahnya bukan hanya tukang bersih-bersih. Dia juga menantu tinggal. Lu Chen, bagaimana? Apakah kamu mengikuti jejak ayahmu? Tutup mulut busukmu, atau aku tidak akan sopan padamu. Lupakan saja. Nona Lin, jangan rendahkan dirimu ke level mereka. Ayo pergi. Jangan terburu-buru pergi. Kalau emang nggak punya tempat tinggal,
Aku bisa memilih salah satu dari ratusan vilaku dan meminjamkannya padamu. Bagaimana mungkin kalau rumah ini sampai dihuni pengemis bank? Bukankah itu akan menjadi rumah hantu? Tepat sekali, Tuan Mudali. Mereka bahkan tidak akan melihat rumah Anda. Apa yang ingin mereka beli adalah Dragon Villa senilai 380 juta. Dragon Villa kamu anak tak berguna. Standarmu cukup tinggi. Toh sombong nggak perlu keluar duit, karena Anda akan bertingkah keren. Mengapa tidak sekalian besar? Apa itu villa naga kecil belaka? Apa itu? Bahkan jika aku membeli seluruh Teluk Panlong dan menawarkannya kepada Tuan Lu, itu hanyalah usaha kecil. Kalian berdua emang cocok banget. Orang tak berguna. Orang gila. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu adalah Lin Wanqing, putri orang terkaya Lin? Bagaimana kamu tahu dia tidak mampu? Jika dia Nona Lin, aku akan menjadi ayahnya. Kamu, Dasar jalang bau. Kau pukul suamiku beneran. Aku akan habisi kamu sampai mati. Kamu, siapa buat masalah di sini? Direktur Eksekutif. manajer, ini mereka berdua. Nggak cuma tinggal di sini dan nolak pergi, tapi mereka juga memukul Tuan Mudali. Manajer, kamu datang tepat waktu. Jalang ini berani menyentuh kami berdua. Masalah ini harus ditangani dengan benar hari ini. Aku belum selesai denganmu, Tuan Mudali. Jangan khawatir. Berani melawan Tuan Mudali berarti melawan seluruh Panlong Royal Estate-ku. Sujud sekarang ke Tuan Mudali dan minta maaf. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Hanya bersujud dan meminta maaf tidak cukup. Kalian juga harus menampar diri sendiri 100 kali. Jelas mereka yang menghina kita duluan. Kau harusnya bangga dihina Tuan Mudali. Berani melawan Tuan Mudali, maka kamu hanya mencari mati. Mengapa kalian belum patuh berlutut? Sepertinya aku memukul terlalu ringan tadi. Menolak tawaran hanya untuk minum hukuman. Jika kamu tidak berlutut, aku punya banyak cara buat bikin kamu berlutut. Keamanan. Bukankah kau bilang kau ingin membeli seluruh Teluk Panlong? Aku pengen lihat hari ini kamu beli gimana. Aku bertanya-tanya, mengapa Tuan Mudali begitu marah? Jadi ternyata dua sampah ini, mereka bertingkah terlalu keren. Kau ingin membeli seluruh Teluk Panlong milikku. Itu nilainya minimal lebih dari 100 miliar. Hanya lebih dari 100 miliar. Hanya lebih dari 100 miliar. Ayo, coba kulihat kau beli semua properti Ansol di seluruh Teluk Panlong. Pembayaran penuh secara penuh. Aku benar-benar mulai menghargai kegilaan wanita ini. Bagaimana jika kartu ini asli? Kalau isi kartunya emang sebanyak itu, kepalaku bakal kupotam dan kuberi ke dia jadi pispot. Kalau nggak digesek, gimana mau tahu kalau nggak dicoba gesek? Aku ingin lihat berapa lama kalian berdua bisa mempertahankan sandiwara ini. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0. Lihat betapa menyedihkannya dirimu. Hanya puluhan juta? Apakah itu perlu? The film was translated and Apakah itu asli narrated by atau M palsu? Media. Lihat kalian, sekumpulan orang yang belum pernah melihat dunia. Paling banyak, kartu itu hanya punya puluhan miliar. Tuan Mudali, dia punya 7 triliun di kartunya. 7 triliun. Bagaimana itu mungkin? Kakak Feng, apa kabar? Kakak Feng, apa kabar? Kau. Siapa sebenarnya kau? Tamu terhormat mana? Tuan Chen. Yang begitu mendukung Panlong Royal Estate. Direktur Chen, lama tidak bertemu. Direktur Lin datang sendiri. Dan bahkan gak ngasih tahu kami duluan. Itu benar-benar tidak sopan. Anda benar-benar putri kepala Lin. Orang terkaya, Lin Wanqing. Bukankah tadi kau bilang bahwa kau adalah ayahku? Ketua Lin, Anda salah paham. Kami hanya bercanda kecil. Cuma bercanda. Ketua Lin, ada apa? Mungkinkah mereka berani membantah Anda? Dua orang yang meremehkan orang lain ini. Dua orang bego yang sok banget ini. Nona Lin, saya buta dan gak sadar siapa Anda. Tolong biarkan saya pergi kali ini. Saya juga disesatkan oleh mereka. Ketua Chen, jangan biarkan tikus-tikus kecil ini merusak Panlong Real Estate yang kacau balau. Lebih baik usir mereka dari Longcheng. Kalian berdua dipecat. Ayah sudah tua, ibu lemah, anak-anak masih kecil. Seluruh keluarga bergantung padaku. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ya, Ketua Lin. Mohon ampun, Ketua Lin, Ketua Chen. Saya butuh pekerjaan ini. Sudah terlambat. Ketua Lin, Ketua Chen, Ketua Lin, maafkan saya butuh pekerjaan ini. Ketua Lin, saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Mohon maafkan saya. Mereka sendiri yang mencari masalah. Kamu nggak tahu harusnya mohon sama siapa. Kakak Lu, mengingat kita teman sekelas. Maafkan kesombongan dan kebodohan saya. Sekarang kamu ingat kita teman sekelas. Tuan Lu, menurutmu dua orang ini harus diapain? Aku ingat kalian berdua tadi sepertinya menyuruh kami berlutut dan bersujud dan menampar diri sendiri 100 kali. Mengerti? Mengerti. Lakukan seperti yang Tuan Lu katakan. Saya salah.
Saya salah, saya pantas mati. Saya salah. Kamu benar-benar punya nyali. Kamu dari keluarga Tang, kan? Kembali dan beritahu kepala keluargamu. Jika dalam waktu 24 jam, minta maaf pun enggak datang langsung, keluarga Tangmu pasti akan hancur. Nona Lin, saya benar-benar minta maaf. Nona Lin, saya salah. Tolong jangan libatkan keluarga Tang. Sudah terlambat. Orang yang bisa bikin ketua Lin tunduk. Kelihatannya punya latar belakang kuat. Jioche, ini rumahmu. Ini rumah Nona Lin. Kami hanya tinggal sementara. Tidak apa-apa, Paman dan Bibi, tinggallah di sini sesuka hati. Kalau begitu, saya permisi dulu. Terima kasih, Nona Lin. Xiao Chan, mungkinkah Nona Lin menyukaimu? Mulai sekarang, selama kamu bersama Nona Lin, maka keluarga kita akan bisa hidup makmur. Ibu, tidak ada apa-apa antara aku dan Nona Lin. Lagi pula, hatiku sudah milik seseorang. Besok, aku akan melamar keluarga Tang. Kakak Lucin pasti akan Tang Ying, datang untuk menikahiku. Tang Shanti, Kau orang picik, demi orang tak berguna. Juneta, Kau berani menentangku. Tuan-tuan muda kaya itu hampir membuat usang ambang pintu kita. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi baik-baik? Dalam hidup ini, aku cuma mau menikah dengan kakak Lucin. Kau kau berani menyentuh istriku. Kakak Lucin, kau akhirnya kembali. Bukan apa-apa. ini apa sebenarnya? Berani cari masalah di rumahku. 10 tahun lalu, kakek Tang mengatur pernikahan antara aku dan Xiao Ying. Hari ini aku di sini untuk memenuhi kontrak pernikahan. Itu hanya lelucon. Orang tua itu saat itu. Lagi pula, dia sudah hilang 10 tahun. Itu tidak berlaku lagi. Janji seorang pria bernilai 1000 emas. Aku harus memiliki Xiao Ying. Dengan apa kau akan menikahinya? Dengan udara. Lihat penampilanmu yang miskin. Apa yang pantas darimu untuk keluarga Tang kami? Tepat sekali. Datang melamar ke rumahnya dengan tangan kosong. Benar-benar tidak punya sopan santun. Lo Chen, Hari ini aku khusus menyiapkan 1 juta sebagai mas kawin. 1 juta? 1 juta untuk menikahi putri keluarga Tang saya. Kau mau usir pengemis? Lagi pula, di sakumu ada 100 aja nggak? Kalau begitu sebutkan harganya. 20 juta. 20 juta apa? Hanya itu ambisimu. Lalu berapa yang kamu mau? Setidaknya 2 miliar. 2 miliar. Kau Udi. Ini mungkin angka. Hal yang belum pernah kau dengar seumur hidup. Nggak bisa kasih, cepat pergi. ayah, kau sengaja mempersulit. Kau pengkhianat, sampah yang bela orang luar. Keluarga Tang kami terpandang di Longchen. Memintanya 2 miliar sebagai mahar. Ini sangat normal, kan? Ini terlalu normal. Aku akan membayar 2 miliar ini. Tuan Muda Qin, kau di sini. Tunggu. Kunjungan ini. Aku sudah menyiapkan hadiah kecil. Terimalah, Paman. Ayo. Untuk menyambut Nona Tang Yin, saya siapkan hadiah pertunangan khusus. Senilai 100 juta, kalung hati angsa. Senilai 50 juta gunung Tuyuan. Sebuah villa, 100 batang emas. Bawa turun. Hadiah yang begitu murah hati. Tuan Muda Kia, kau perhatian. Ini hanya setetes air di lautan. Asal Nona Tang mau masuk keluarga Kinku, bintang atau bulanku, akan kuberikan. Aku akan memetiknya untuknya. Hanya karena niatmu ini, aku setuju kau menikah dengan Xiao Yin. Ayah, sama sekali tidak. Xiao Ying adalah wanitaku. Orang lain tak boleh mengincarnya. Dan kau siapa? Aku adalah tunangan Xiao Ying. Jangan dengarkan dia. Itu hanya lelucon. Orang tua itu saat itu. Itu tidak berlaku. Dasar kodok, jangan tinggal di dasar sumur. Masih ingin makan daging angsa. Kurasa, kamu, kodok yang ingin memakan daging angsa. Bukan. Keluarga Kinku adalah keluarga terkemuka di Longchen. Dengan aset bernilai ratusan miliar. Dan aku sendiri juga. Tampan dan gagah, tinggi dan elegan. Apa kau layak dibanding denganku? Aku sarankan kau, kencing dulu. Dan lihat dirimu. Hari ini, aku harus mengubah kodokmu ini menjadi kodok mati. Mad Dragon Manghu, lumpuhkan dia untukku. Ya. Kakak Lucin, hati-hati. Tidak mungkin. Teknik tingkat surgawi saya yang bermartabat. Bagaimana bisa olehmu? Cuma peringkat surgawi tak layak kulirik. Xiao Yin, membunuh orang itu melanggar hukum. Jangan bicara omong kosong. Sudah cukup ributnya. Keluarga Tang saya bukanlah tempat bagi orang kotor sepertimu untuk bersikap lancang. Jika kau tidak bisa memberikan 2 miliar, maka cepatlah keluar. Jadi, jika aku hanya mengeluarkan 2 miliar, jadi kau akan izinkan Xiao Ying menikah denganku. Ya, tapi melihat keadaanmu yang miskin, kau juga tidak bisa memberikan 2 miliar. Baiklah, ada 5 miliar di kartu ini. Sisa 3 miliar. Anggap saja aku memberimu sedekah. Kau bilang kau ini
Sampai kapan kau akan terus bersikap keren? Jika ada tahun miliar di kartu rusakmu ini, aku akan memakai margamu. Biar ayah mertuaku pakai margaku. Itu terlalu memalukan bagiku. Kau ini benar-benar mendapatkan keunggulan. Aku ingin lihat sampai kapan kodokmu ini akan terus bersikap keren. Ayo, periksa kartu bank ini. Halo, saldo kartu bank yang Anda tanyakan adalah tepat 5 miliar. Benar-benar ada 50 miliar. Menantu tak berguna ini. Dia kok bisa punya uang segini? Apa kau salah nomor? Kalau begitu mulai sekarang, haruskah aku memanggi ilmu, paman lu? Tidak. Keponakan Qin benar. Periksa lagi. Apa kau salah nomor? Kau baru saja bilang, selama aku mengeluarkan 2 miliar, kau rela Xiaoying menikah denganku. Sekarang aku punya 5 miliar di kartu ini. Pernikahanku dengan Xiaoying. Tidak ada masalah sekarang. Tentu saja ada masalah. Seluruh aset keluargamu sudah kau habiskan. Dan hanya berhasil mengumpulkan mahar. Hanya keluarga yang lebih terkemuka, yang pantas untuk keluarga Tang kita. Ya, Bebe. Selama Anda menjanjikan Xiaoying padaku 10 miliar, kujadikan mas kawin. Paman tertua. Berita buruk, paman tertua, sesuatu terjadi. Ada apa lagi sekarang? Adikku menyinggung keluarga Lin kemarin. Sekarang keluarga Lin menuntut agar kita, kepala keluarga Tang, harus dalam waktu 24 jam, pergi minta maaf ke rumah mereka. Kalau tidak, keluarga Tang kita akan hancur. Siapa yang kasih dia keberanian untuk berani menyinggung keluarga Lin? Aku bahkan tidak tahu tentang ini. Aku dengar dari teman hari ini. Keluarga Lin siap menjatuhkan keluarga Tang, dan mungkin akan menyerang keluarga Tang kita. Jadi aku cepat-cepat pergi mencari adikku. Aku tidak menyangka, ternyata dialah yang menyinggung putri orang terkaya di keluarga Lin. Benar-benar nekat dan mencari mati. Paman, berhenti berteriak dulu. Kau adalah kepala keluarga Tang sekarang. Cepat pikirkan solusinya. Benar, ini terjadi kemarin sore. 24 jam akan segera habis. Aku tidak kenal keluarga Lin. Kalau aku minta maaf ke keluarga Lin, mereka akan memukulku sampai mati. Paman Tal, jangan khawatir. Aku di sini. Keponakan Kiel, bisakah kau selesaikan ini? Tentu saja. Keluarga Kinku dan keluarga Lin punya kerjasama bertahun-tahun. Membuat keluarga Lin memberi muka. Bukan masalah. Paman, kalau begitu, aku serahkan masalah ini padamu. Aku ada urusan. Jadi aku pergi dulu. Tunggu, keponakan Kiel. Jika kau bisa menangani masalah ini, maka pernikahanmu dengan Xiaoying akan pasti terjadi. Sepakat? Setuju? Menghayal. Pikiran kosong. Nah, apa katamu? Jika kau bisa menyelesaikannya, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Kalau begitu kau sampah tak berguna. Tunggu saja untuk makan kotoran hari ini. Sana makan kotoran. Jadi saya berani bertanya, jika kau tidak bisa menyelesaikannya. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya, aku juga harus makan kotoran sambil jungkir balik. Bagus, ingat apa yang baru saja kau katakan. Nah, kau akan segera tahu apa artinya mempermalukan diri sendiri. Ayah, keluarga Tang dan Lin punya sedikit salah paham. Pergi ke sana dan jelaskan. Nah, kau kalah kali ini. Sepertinya krisis keluarga Tang bisa diselesaikan. Jangan merayakan terlalu cepat. Xiaoying, antar aku ke kamar kecil. Sampah tak berguna? Ada apa? Tidak sanggup kalah, jadi mau lari. Aku mau ke kamar kecil untuk menyiapkan. Biarkan aku makan nanti. Lu Cien kamu. Halo, Nona Lin. Aku di tempat keluarga Tang. Bisakah kau datang? Baiklah, saya akan segera ke sana. Ketua Lin menelepon dan berkata, dia ingin berkunjung sendiri. Bagus, keponakan Kier, kau luar biasa. Jika Ketua Lin bisa sudi hadir di keluarga Tang kita, itu akan menjadi berkah. Rezeki 8 kehidupan keluarga Tang. Tidak berguna. Baru saja, keponakan Qin sudah berhasil mendatangkan Ketua Lin. Ya sudah, siap-siap makan kotoran saja. Jangan membuat kami bau. Ramai sekali. Banyak sekali orang. Nona Lin. Halo Nona Lin, Anda akhirnya di sini. Agaknya, inilah yang legendaris. Sangat cantik dan sangat cerdas Nona Lin. Kang, tepat sekali. Paman Tar, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah... Perkenalkan aku, kamu tidak pantas. Nona Liena. Kudengar Tang Janting menyinggungku. Kamu datang untuk memohon padanya. Ya, bukankah Anda bilang bersedia memberi saya muka? Kamu pantas dihormati olehku. Nona Lia, ayah saya menelepon Anda. Anda bilang Anda setuju. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu karena orang yang kau sakiti adalah aku. Menantu numpang tinggal, keluar. Apakah Anda berhak bicara di sini? Anda membuat Nona Lin marah. Akan kubunuh kau. Katakan itu lagi. Nona Lin, Anda akan memukul saya. Jangan hanya memukul satu sisi. Kalau begitu aku akan pindah pihak. Dia temanku, dan kamu berani mengutuknya. Apel. Nona Lin, dia teman Anda? Nona Liena, mungkinkah Anda salah? Tang Janting, sudah kubilang. Dalam waktu 24 jam, beri aku jawaban yang memuaskan. Jika tidak,
Aku akan membuat keluarga Tangmu binasa. Sekarang masih tersisa 10 menit. Nona Lin, generasi muda kami menyinggung Anda. Kalau saya minta maaf, bagaimana? Kamu menyinggungku. Dan maaf sederhana saja sudah cukup. Lalu, Nona Lin, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Entah aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk membuat keluarga Tangmu binasa. Atau kamu sendiri. Hentikan semua bisnismu. Dan mundur dari 4 keluarga besar mulai sekarang. Tidak, Nona Lin. Nona Lin, mohon berbelas kasih. Ampuni kami. Kami akan bekerja seperti sapi dan kuda. Untuk membalas budi Anda, itu seharusnya cukup, kan? Bukan tidak mungkin untuk melepaskanmu. Syaratnya Tuan Lu setuju. Lucien, kita semua keluarga sekarang. Bantu aku ucapkan kata-kata yang baik. Bukankah kau tidak setuju dengan pernikahanku dengan Xiao Ying? Siapa bilang kita keluarga? Tidak setuju. Kalau begitu keluarga Tang bahkan lebih tidak punya alasan untuk ada. Luce, pernikahanmu dengan Xiao Ying, aku menerimanya. Bukankah itu cukup? Ya, Jadi sekarang kau menerimanya. Aku ingat kau sepertinya memukul Xiao Ying. Aku ingin kau mengembalikan tamparan itu. apa? Kamu tidak mau? Xiao Ying, aku ayah kandungmu. Masa kau biarkan aku mencelakai diri sendiri? Lu Qin, bagaimana kalau? Satu tamparan disebut melukai diri sendiri. Aku katakan di sini hari ini. Jika kau tidak memberikan tamparan ini, keluarga Tang pasti akan binasa. Masih tersisa 3 menit. Baiklah, aku akan menampar. Aku akan menampar. Baiklah. Tidak cukup keras. Pakai kekuatanmu seperti waktu pukul Xiao Ying. Baiklah, aku akan menampar. Aku akan bertanya lagi. Sekarang, kamu yakin setuju mereka menikah? Begitukah? Dimulai. Aku ingin lihat siapa yang berani setuju. Siapa kamu? Bukan urusanmu sama sekali. Kodok mana tadi? Yang bilang dia ingin menikahi Nona Tang. Kak Tang, aku di sini. Kak Tang. Jangan terlalu sombong. Lagi pula, Xiao Ying tidak mungkin melihatmu. Sepertinya itu kau kalau begitu. Sampah sepertimu. Apa kau bahkan pantas untuk Nona Tang? Aku tidak pantas. Kau, anjing gila, merasa pantas. Jangan gelisah. Aku datang hari ini untuk melamar Nona Tang. Aku tidak ingin mengamuk dan membunuh sebelum aku berubah pikiran. Sebaiknya kau ingat. Kulihat kamu bukan hanya anjing gila, tapi juga anjing gila yang buta. Kau mencari mati. Saya Lin Wan Qing, putri tertua dari keluarga Lin. Coba sentuh aku. Jadi ini putri orang terkaya di Longqian. Kulihat kamu ternyata tidak buta, hanya sedikit bodoh. Mungkin di mata mereka, orang terkaya di Longqian sangat kuat. Tapi bagiku, mereka bahkan tidak seharga kentut. Katakan itu lagi. Beraninya kau tidak menghormati Direktur Lin. Apakah kau bosan hidup? Anjing tenggelam sepertimu. Apa kau bahkan pantas berbicara denganku? Sekarang, sampah pun berani memukulku. Sialan kau. Orang-orang seperti ini Diri tidak lagi tertinggi. masih mau tekan aku pakai pengaruh. Jika kamu tidak enyah, apa kamu percaya? Cukup satu telepon, aku bisa atur kau di penjara karena bikin onar dan masalah. Begitu kebetulan aku mau hari ini. Teleponlah. Coba lihat kau bisa bikin aku di penjara. Karena kamu sudah berkata begitu. Kalau begitu tunggu saja. Halo, Kapten Sai. Seseorang masuk tanpa izin di sini. Mengganggu ketenangan. Datang dan tangani ini. Kamu tunggu. Aku sudah berdiri di sini sepanjang waktu. Temanku, siapa sebenarnya kau? Apa yang kau lakukan di keluarga Tang kami? Bukankah aku sudah mengatakannya? Aku datang khusus untuk Nona Tang. Untuk melamar. Kau bahkan tidak mengenal putriku. Dan kau tidak punya hubungan dengan keluarga Tang kami. Bagaimana kau bisa bicara tentang melamar? Aku tak perlu alasan, paham? Dengan tampang menyedihkan sepertimu, adik Tan, bagaimana mungkin dia bersamamu? Kau berani melawanku. Apa kau tahu konsekuensi melawan aku? Nang, aku tidak peduli siapa kau. Sebaiknya kau menahan diri. Apa kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Aku sedang mengajarimu cara menjadi manusia. Mengajariku cara menjadi seseorang. Kau benar-benar mencari mati. Briefinmal, di mana kau? Ya, Tuan Muda. Tuan Tua bilang kau harus kurangi gula. Bunuh dia untukku. Ya. Kapten Si. Siapa yang membuat masalah? Berani membunuh di siang bolong. Kapten Sai, Ketua Lin, siapa yang membuat masalah? itu dia. Kau bodoh buta. Kau benar-benar berani membuat masalah di depan Ketua Lin. Jadi kenapa kalau aku membuat masalah? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Orang yang keluarga Ding Beiju, eksistensi kuat di kancah internasional. Xiao Chen, jangan takut. Takat melindungimu. Mohon tenang. Aku akan menanggung masalah ini sendirian. Kau akan gunakan apa untuk menanggungnya? Jika keluarga Ding bertindak, keluarga Tang kita akan hancur. Itu hanya dalam sekejap mata. Keluarga Tang kita telah dihancurkan olehmu
Si kecil tak berguna ini. Dasar sampah, cepatnya. Kamu yang sampah sebenarnya. Xiao Ying, Kakek, cepat, cepat. aku datang. Kakek, Xiao Ying, no ikut aturan kakek. Dan menikahi Xiao Chen. aku bersedia. Karena Xiao Ying sudah setuju. Xiao Chen, kalau begitu kembalilah dan bersiap. Dan atur upacara pernikahan yang megah. Baiklah, terima kasih kakek. Terima kasih, kakek. The film Ayah, was aku dipukul. translated and narrated Keluarga by Ding dari M. Beidou. Media. Nah, aku dipukul. Bintang. Nah, ceritakan padaku. Bahkan kau pun menggangguku. Ada apa? Aku juga tidak tahu. Dari mana junior tak dikenal ini berasal. Dia ternyata seniman bela diri tingkat kaisar. Dia melumpuhkan semua bawahanku. Siapa yang berani-beraninya menyentuhmu? Apa dia tidak tahu dia memukul keluarga Ding Bidu kita? Dia bilang akan hancurkan keluarga Ding. Sial, bocah sombong ini. Jangan hancurkan 9 generasinya. Kita tidak tunjukkan kekuatan dan status keluarga Ding. Ayah, dan keluarga Lin Longcheng itu. Kau harus membawanya padaku. Nah, ada apa? Nah. Perutku. Nah. Sebenarnya ada apa denganmu? Tabib Langit Shu. Tabib Langit Shu. Bagaimana, Tabib Langit? Ini terlalu aneh. Aliran darah Tuan Muda Din sangat lambat. Persis seperti matahari terbenam. Dia bisa mati kapan saja. Aku sudah praktik kedokteran bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat penyakit seperti ini. Anda seorang tabib langit. Tolong selamatkan dia cepat. Orang yang menyerang Tuan Muda Din pasti seorang ahli tingkat atas. Pikiranku benar-benar kosong. Tabib langit pun tak bisa selamatkan dia. Kalau begitu bukankah anakku pasti akan celaka? Tidak, ada satu orang yang bisa menyelamatkannya. Siapa? Tangan Sakti. Tangan sakti dari Medicine King Valley. Ya, menurut legenda, Tangan Sakti membunuh dewa tak berdaya. Tangan Sakti menyelamatkan Raja Yama memberi jalan. Belum ada yang tak bisa diselamatkan Tangan Sakti. Ya, tangan sakti Medicine King Valley terkenal di dunia. Tapi tidak ada yang tahu di mana dia berada. Baru-baru ini, berita tersebar bahwa penerus Tangan Sakti akan memasuki dunia. Tidak tahu apakah itu asing atau palsu. Terlepas dari apakah itu benar atau salah. Cepat pergi cari dia. Cepat. Ya, Pergi. Pengambil nyawa. Bawahanmu ada di sini. Sekarang. Pengambil nyawa. Segera. Kirim penjaga ke Longchem. Jangan sia-siakan usaha mencari penerus tangan sakti. 2. Keluarkan perintah keluarga mulia saya. Kumpulkan berbagai tokoh besar gangster. Dan ratakan keluarga Lin dan keluarga Tang. Benar. Adapun pelaku yang memukuli putraku. Bawa dia kepadaku. Ya, pergi. Tuan Lin, ini gawat. Grup Lin. Kami baru saja menerima berita, Grup Lin sudah masuk daftar hitam. Semua bisnis dilarang bekerja sama dengan Grup Lin. Apa? Ini pasti ulah keluarga Deng. Sayangnya, kau terlambat mengerti. Siapa kamu? Keamanan. Tidak perlu berteriak. Aku adalah teman Raja Yama. Pengambil nyawa. Prajurit Udan dan Jenderal Kepiting MO. Sudah kubunuh semuanya. Pakar nomor 1 di Dragon Country. Pengambil nyawa. Aku tak punya dendam atau permusuhan padamu. Mengapa kamu mencariku? Kau yakin tak punya dendam atau permusuhan? Apakah keluarga Ding yang mengirimmu? Katakan padaku. Bagaimana kau ingin mati? Keluarga Ding berikan berapa banyak uang padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Mungkinkah kau lebih kaya dari keluarga Ding? Keluarga Lin memang bukan tandingan keluarga Ding. Tapi aku bisa memberimu saham di grup Lin. Kau tidak akan pernah tahu. Terkadang pendukun lebih penting daripada uang. Misalnya, jika aku melanggar hukum, uang tidak bisa membantuku. Tapi keluarga Ding bisa. Apa kau mengerti? Jadi kenapa? Kalau begitu kamu berbeda. Kamu anjing suruhan keluarga Ding. Cepat atau lambat, kamu akan dibuang. Xiaoru, Wanita ini terlalu banyak bicara. Sekarang giliranmu. Wanita secantik ini. Dan kaki seindah ini. Sayang sekali. Aku tidak bernafsu. Menghancurkan seseorang memberiku kepuasan lebih besar daripada membunuhnya. Tuan Lin, mulai sekarang, kau akan patuh menjadi orang lumpur. Tuan Lu, cepat pergi. Pengambil nyawa datang untuk membunuhmu. Cepat pergi. Apa ini pengambil nyawa? Pakar nomor 1 di negara naga. Dia baru saja membunuh asisten. Dan juga melumpuhkan kakiku. Di mana kau sekarang? Aku di perusahaan. Aku sudah menelepon ambulans. Jangan khawatirkan aku. Cepat pergi. Jangan pergi ke rumah sakit. Tunggu aku di perusahaan. Wan King.
Bagaimana kabarmu? Kakiku. Kaki. Ya, Orang ini memang kejam. Dia benar-benar menggunakan telapak 5 racun. apa itu pohon palem 5 racun? Telapak 5 racun ini, teknik tangan mematikan dari 5 racun kuat. Area yang terluka akan berangsur-angsur membusuk. Tidak dapat disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Bagi orang lain, telapak 5 racun ini tidak dapat disembuhkan. Bagiku, itu hal yang mudah. Baiklah, coba berdiri. The Sudah film was lebih baik. translated Turun and dan coba. narrated by M Media. Berjalan beberapa langkah. Sudah lebih baik. Yang menyinggungmu. Menyinggungku itu masalah kecil. Tapi siapa yang kau singgung adalah keluarga Ding dari Beidou. Dekret keluarga kaya dari keluarga Ding telah keluar. Memanggil para ahli persilatan ternama untuk meratakan keluarga Tangmu. Kalau begitu keluarga Tang kita kali ini, bukankah pasti hancur? Cukup sadar diri ya. Kali ini, benar-benar tamat. Misiku adalah membuat keluarga Tangmu mati dengan rapuh dan tuntas. Persis seperti hidangan di meja. Kakak Xiao. Kakak Xiao, apa yang kau lakukan? Kakak Xiao. Lihatlah kedua wanita di sampingmu ini. Yang satu berkulit putih dan cantik. Yang satu masih menawan. Sayang sekali, aku tidak suka wanita. Kalau tidak, mungkin aku akan membiarkan kalian berdua hidup. Berani menyentuhku. Kakak Lucen tidak akan melepaskanmu. Kekasih kecilmu, kan? Aku mencarinya. Suruh dia kemari. Jika dia berani kemari, aku akan mengirim kalian berdua ke Raja Neraka. Jadi pasangan hantu saja. Aku lebih baik mati. Bocah tak tahu deal. Tak tahu mana yang baik. Serahkan. Halo, Tuan Lu. Sekarang nyawa Tang Yang ada di tanganku. Kau datang ke keluarga Tang dalam waktu setengah jam. Aku jamin, dia tidak akan mati. Aku sarankan kau jangan melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Sentuh Xiao Ying sedikit saja, kau akan menyesal. Kita lihat saja nanti. Kakak Xiao. Sekadar mengingatkan. Anak itu tahu sedikit kungfu amatir. Kamu tidak boleh ceroboh. Hanya antak belaka. Bisakah dia mengalahkan ratusan saudaraku? Jika dia berani datang hari ini, aku akan memastikan dia tidak pernah kembali. Kakak Xiao, aku bersamamu. Kamu bijak dan masuk akal. Kamu makan. Kalian, kenapa kalian makan pedas sekali? Ada nasi. Kenapa orang ini belum datang juga? Peluru di pistol semuanya beku. Jangan bunuh dia. Kakak Xiao ke keluarga Ding ambil hadiah. Apa kau menungguku? Hanya dengan kalian, dan kau pikir bisa menyergapku. Kami semua adalah anak buah bos Lokan. Kamu berani menyentuh kami. Kakak, aku salah. Aku akan mengikutimu. Ikuti aku. Aku bertanya padamu. Kau menangkapku. Berapa banyak uang yang bisa kau dapatkan? Ini seperti memenangkan lotre. Aku bernilai sebanyak itu. Kesempatan menang hadiah utama, ambil. Benarkah? Benarkah? Bodoh, aku juga belum pernah menang sebelumnya. Orangnya dibunuh, pekerjaan selesai. Selesai terlalu cepat. Kakak Lucen. Kenapa kamu belum mati juga? Kamu orangnya, si tidak berguna yang berani menentang keluarga Ding. Belum diputuskan siapa yang tidak berguna. Begitu banyak pembunuh dalam penyergapan. Bagaimana kamu masuk? Maksudmu sampah di depan itu. Membunuh mereka semua. Tidak tersisa satupun. Tidak tersisa satupun. Kamu hanya membual. Lepaskan dia, The atau film was kau akan mati translated mengenaskan. and Kamu berani. Monster bermata satu. Ayahmu adalah iblis hitam, raja pembunuh besar wilayah utara. Iblis hitam. Iblis putih. Ayahmu adalah iblis putih, raja pembunuh kecil wilayah utara. Maaf, belum pernah dengar tentangmu. Belum pernah mendengarnya, tidak apa-apa. Bagaimanapun, kamu akan segera mati. Keluarga kaya Ding di Beidou telah mengedarkan dekret, menawarkan hadiah 1 miliar untuk nyawamu. 72 raksasa dunia persilatan. Semuanya sudah keluar. Kami tidak akan kembali sampai kamu mati. Karena begitu, kalau begitu akan kuberitahu. 3 hari dari sekarang. Masuk Beidou, hancurkan keluarga Ding. Nah, kamu berani menghancurkan keluarga Ding. Kamu bahkan tidak akan hidup 3 hari. Junior bodoh, keluarga kaya Ding dari Beidou. Secara keuangan, dialah yang terkaya di sini. Dalam hal kekuasaan, mereka menguasai dunia persilatan. Putra sulung keluarga Ding adalah anak emas surga.
Seorang murid ketua sekte Konwon. Bagaimana bisa ikan kecil sepertimu berani meremehkan mereka? Hanya itu. Kamu akan mati dan masih mencoba bersikap keren. Bagaimana kalau begini? Kamu lepaskan aku, dan aku akan memohon pada mereka untukmu. Mungkin kau masih bisa mati dengan tenang. Melepaskanmu. Mimpi saja. Kalau begitu aku akan membunuh binatang ini untuk dikuburkan bersama kakak Xiao. Aku tidak menyadari. Kamu anak ternyata punya sedikit kemampuan. Jika kamu tidak menyinggung keluarga Ding, aku tidak keberatan menjadikanmu murid. Jadi tuanku, kau tidak pantas. Kamu makhluk yang tidak tahu kematian. Hari ini aku akan mengirimmu ke Raja Neraka, membuat. Kau pikir pantas menjadikanku murid? Sekarang giliranmu. Bahkan monster bermata satu dikalahkan olehmu. Kekuatanmu memang luar biasa. Apa kau masih ingin melawanku? Kami tidak bisa mengalahkanmu, tapi kami punya ini. Kami sudah menanam bahan peledak di sekeliling. Asal aku tekan ini sedikit saja. Bun, kamu dan seluruh keluarga Tang akan diledakkan berkeping-keping olehku. Kalau begitu, kalian pun seharusnya dikubur bersama mereka. Kami adalah orang-orang putus asa. Kami tidak peduli dengan nyawa-nyawa kecil ini. Jika kami bisa mengalahkanmu, kami akan membiarkanmu mati. Kalau kami tidak bisa mengalahkanmu, semua mati bersama. Kan? Jangan katakan itu. Terlalu cepat. Kau sudah di gerbang neraka, dan kau masih di sini tanpa malu mencoba bersikap keren. Bukankah kau akan meledakkan keluarga Tang? Cepat ledakan. Bocah kecil, selama kita menekannya, kalian semua akan tamat. Mengerti? Raja Neraka memberitahuku bahwa dia tidak akan mengambilku. Aku ingin melihat apakah dia tulus atau tidak. Cepat tekan. Kau gila. Tamparan ini menamparmu melanggar etika bela diri. Bocah nakal, beraninya kau memukulku. Jika kau berani, lawan. Tamparan ini untukmu yang tidak bisa diperbaiki. Tamparan ini menamparmu karena kemampuanmu rendah dan masih mencoba bersikap keren. Kau mencari mati. Kakak kedut, cepat tekan saklarnya. Ledakan dia untukku. Cepat, bocah nakal. Cepat lepaskan kakakku. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu pada kami. Kalau tidak, kita akan mati bersama. Bahkan dewa pun tak bisa memaksaku tunduk. Kau ini apa? Nah, aku memberimu kesempatan. Kalau begitu kita akan mati bersama. Tidak meledak. Kakak, Telepon keluarga Ding. masalahnya sudah selesai. Sudah beres. Hanya saja aku yang menyelesaikannya. Kau bukan pengambil nyawa. Siapa kau? Siapa aku? Aku adalah orang yang melumpuhkan putramu. Kau binatang. Masih berani berbicara begitu sombong. Tunggu aku. Aku segera datang ke keluarga Ding di Beidou untuk menghancurkan keluarga Dingmu. Anak yang sombong dan bodoh. Aku akan pakai kekuatan keluarga berpengaruh untuk memusnahkan 9 keturunannya. Seseorang, ada perintah apa Tuan? Naikkan hadiahnya menjadi 10 miliar. Dia harus disingkirkan, disingkirkan. Ya, pergi. Ayah, Xiaozhan, aku baik-baik saja. Ayah, semuanya sudah beres. Lukamu juga sudah sembuh. The film was translated and narrated by M Media. sudah tidak sakit lagi, sudah sembuh total. Halo, Tuan Lu, grup Lin kami, di blacklist kamar dagang Longcheng. Semua operasi bisnis sekarang telah diblokir. Apakah Anda punya solusi? tenang, biar aku urus. Perang bisnis tidak seperti bertarung dan membunuh. Mereka butuh orang berpengaruh untuk maju. Sudah waktunya membuka kantong brokat kedua ini. Ini bisa menyelesaikan krisis ekonomi apapun. Halo, saya Yinlong. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kamar dagang Longchen telah mengeluarkan larangan terhadap grup Lin. Apakah kau punya cara untuk menyelesaikannya? Saya akan segera naik helikopter ke Longcheng, menunggu perintah Anda. Bagus. Kamar dagang Longchen. Baiklah, Matianmi. baiklah, semuanya, ikuti instruksi rapat. Segera putuskan semua hubungan bisnis dengan keluarga Lin. Biarkan keluarga Lin jatuh drastis, tidak akan pernah pulih. Mulut besar sekali. Kamar dagang ini awalnya untuk promosikan kerjasama bisnis.
Mengapa malah berusaha menghancurkan perusahaan? Bukan urusanmu. Orang yang tidak berkepentingan. Segera keluar dari sini. Kau menargetkan Ketua Lin. Dan Ketua Lin adalah temanku. Bagaimana aku bisa dianggap tidak terkait? Benarkah? Bahkan jika anak itu dibiarkan anonim. Saat Anda hadir, gelombang apa yang bisa kau timbulkan? Ketua Ma, Grup Lin kami, sebagai perusahaan terkemuka di Longcheng, ciptakan nilai besar bagi rekan kami. Kami sudah kerja keras dan banyak berkontribusi. Bagaimana Anda bisa menekan kami seperti ini? Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Karena kalian menyinggung orang yang salah. Keluarga-keluarga berpengaruh di Beidou. Bukan sesuatu yang orang kecil dari tempat kecil seperti kita bisa hadapi. Apalagi pada saat ini juga. Siapa yang berani mengambil risiko? Ditindas oleh orang-orang kaya untuk mendukungmu. Kami para pebisnis semua melihat uang. Lihat ke depan. Era keluarga Lin kalian sudah berakhir. Bisakah persahabatan bertahun-tahun, bahkan tidak membeli satu kesempatan? Kami memberimu kesempatan. Tapi keluarga-keluarga berpengaruh di Beidou tidak akan memberi kami kesempatan. Segera keluar dari sini. Kau bisa membiarkan kami pergi. Entah mendukung keluarga Lin seperti biasa. Semua orang akan senang. Atau hadapi penindasan total. Orang-orang dari grup Lin mengumumkan mundur permanen dari dunia bisnis. Kau mengancamku. Bukan ancaman. Aku menyatakan fakta. Lalu dua pilihan ini. Bagaimana jika kami tidak memilih keduanya? Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tidak sopan. Baiklah, aku ingin lihat hari ini. Di depan kamar dagang Longchengku. Bagaimana kau berencana untuk tidak sopan? Apa kau pikir anak ini tidak tahu kamar dagang kita mengumpulkan orang-orang terkaya dan terkuat? Seluruh Longche tidak. Hanya katak dalam tempurung. Dia itu apa? Ini salahku karena salah menilai orang. Sudah lihat jelas sekarang. Apa yang bisa kau lakukan? Siapa yang bicara? Nada bicara sombong sekali. Zhou Pingchuan. Dan kau ini siapa? Permisi, yang mana Tuan Yinlong? Ini aku. Zhou Pingchuan. Salam, Tuan Yinlong. Silakan beri instruksi apapun. Ini Presiden Kamar Dagang. Dia menggunakan kekuasaannya untuk menindas grup Lin temanku. Apakah kau punya solusi? Ini mudah. Posisinya sebagai Presiden Kamar Dagang. Copot saja jabatannya. Kau bisa memecatnya dari jabatannya. Saya rasa tidak akan ada masalah. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Berlagak keren tanpa tahu tempatmu. Dan singkirkan aku dari jabatan. Kau ini apa? Nama saya Zhou Pingchuan. Menurutmu aku ini apa? Zhou Pingchuan. Pernah dengar tentang dia? Apakah dia punya latar belakang besar? Zhou Pingchuan. Apakah dia tuan muda tertua dari grup Zhou? Ya, Zhou Tai adalah ayah saya. Jadi dia putra dari keluarga terkaya, keluarga Zhou. Senang bertemu dengan Anda. Apa kau? Kau dari grup Zhou? Tidak mungkin. Grup Zhou ini adalah yang terkaya di seluruh Longcheng. Bahkan 4 keluarga besar tidak bisa berharap untuk dibandingkan. Yang terhormat ini, pewaris grup Zhou, bagaimana mungkin dia muncul di tempat kecil seperti kita? Lin Wanqing yang mengundangnya. Dia sendiri bahkan tidak mengenalnya. Bukankah ini hanya membodohi kita? Mereka tidak mengenalmu. Ini sulit ditangani. Tidak peduli. Saya bilang saya datang ke Longcheng. Seorang pejabat datang menemui saya. Masalah sekecil itu, biarkan saja dia yang menanganinya. Masih saja berpura-pura. Dan seorang pejabat datang menemuinya. Di mana Tuan Muda Zhou? Di mana Tuan Muda Zhou? Petugas Li. Pejabat Li, kenapa Anda di sini? Tuan Muda Zhou sudah membuat Anda menunggu. Anda terlambat. 8 triliun yang kami investasikan di Longcheng sudah dibatalkan. Kenapa Tuan Muda Zhou? Longcheng Anda tidak punya integritas atau batasan sama sekali. Sama sekali tidak layak untuk investasi grup Zhou kami. Kamar Dagang Longcheng. Bagaimana tepatnya kami menyinggung Anda? Tolong beritahu kami dengan jelas. Saya pasti akan memperbaikinya dengan ketat. Grup Lin adalah pemimpin di Longcheng. Berkontribusi besar bagi bisnis Longcheng. Kamar Dagang Longcheng, tapi diperintah keluarga terkemuka Beidou untuk mengecualikan dan menekan. Perilaku seperti itu sungguh memalukan bagi dunia bisnis. Bagaimana mungkin? Petugas Lei, 10 kali lipatnya Lipul saya tak berani. Saya tidak akan berani menekan grup Lin. Anda tidak berani. Saya lihat Anda bahkan tidak menganggap grup Zhou ada. Apalagi grup Lin yang kecil. Mengapa Anda peduli? Sekumpulan pecundang. Tuan Muda Zhou, mohon tenang. Saya pasti akan menghukumnya berat nanti. Yang saya inginkan adalah sekarang. Segera. Ya, saya akan segera mengeluarkan perintah. Pecat matian Ming dari jabatannya dan selidiki dia. Selidiki perusahaan lain dengan ketat. Siapapun yang bersalah akan dituntut. Petugas Li, Tuan Muda Zhou, mohon ampuni saya. Beri saya kesempatan lagi. Tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Kami benar-benar tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu. Tolong ampuni kami. Kami benar-benar tidak tahu. Tolong ampuni kami. Memberi Anda kesempatan lagi. Orang pelin-pelan seperti Anda seharusnya bertobat saja di penjara. Tuan Yinlong, masalah di sini sudah selesai. Saya akan pergi sekarang. Silakan hubungi saya jika ada sesuatu. Tuan Muda Zhou, Tuan Muda Zhou, petugas Lei.
Saudara ini, Ketua Lier. Saya buta dan gagal mengenali orang hebat. Mohon maafkan saya terlalu gelisah. Kamu akan baik-baik saja sebentar lagi. Tuan Lu berkata. Dia berteman baik dengan Tuan Muda Di. Siapa yang berteman dengannya? Ayah. Dia pelakunya. Yang memukulku. Kamu, dasar binatang. Berani-beraninya kamu memukul anakku. Dan kamu berani datang ke rumahku. Putramu sombong dan angkuh. Aku memukulnya demi kebaikannya sendiri. Tapi keluarga Dingmu takkan diam saja. Aku hanya bisa datang sendiri ke rumahmu untuk menghancurkan keluarga Dingmu. Kamu menghancurkan keluarga Dingku. Kau tidak percaya? Ayah, jangan buang waktu dengannya. Cepat lumpuhkan dia. Dasar binatang, kalau kau bisa sembuhkan anakku, aku akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Bagaimana jika aku tidak setuju? Mati saja. Hanya beberapa sampah ini. Aku malas gerak. Baiklah. Kenalan lain akan segera tiba. Kalian semua mengobrol dulu. Siapapun datang, kau tetap mati. Kyoto adalah wilayah 4 keluarga besar Beidou. Jangan bicara tentang kenalan yang datang. Bahkan jika Raja Langit datang, aku tidak takut. Bolehkah aku bertanya dengan lancar? Kalau dibanding keluarga besar Kyoto dan Shou, siapa yang lebih kuat? Keluarga Shou adalah yang terkaya di dunia. 4 keluarga kuatku di Kyoto. Tentu saja tidak bisa dibandingkan. Apa hubungannya ini? Denganmu, bocah kecil ini. Kenapa tidak ada hubungannya? Salam, Tuan Yinlong. Saya, Chuluking, menyapa Tuan Muda Shou. Tuan Muda Shou berkunjung. Maaf saya tak sempat menyambut. Rumah kecil. Keluarga Ding Anda termasuk dalam 4 keluarga kuat Beidou. Di mata Anda, kapan pernah ada keluarga Shou? Bahkan jika keluarga Ding saya melesat ke langit dan peringkat di atas keluarga kuat, saya tetap tidak akan berani meremehkan Tuan Muda Shou. Keluarga Shou saya melayani Tuan Yinlong sebagai tuan. Anda menghina Tuan Yinlong, sama saja menghina keluarga Shou saya. Jangankan 4 keluarga kuat Beidou Anda, bahkan 40 keluarga tidak layak bertarung dengan keluarga Shou saya. Ya, tentu saja. Melayaninya sebagai tuan. Apa latar belakang anak ini? Itu sesuatu yang tidak layak Anda ketahui. Saya cuma tanya, mau lawan keluarga Shou? Kalau mau bertarung, akan ku keluarkan perintah klan Shou untuk memusnahkan seluruh keluarga Ding Anda. Jika Anda tidak bertarung, segera bubarkan keluarga Ding dan pensiun mulai sekarang. Baru setelah itu Anda bisa mempertahankan hidup Anda. Tuan Muda Shou, mohon ampuni saya. Ampuni saya Tuan Muda Shou. Tuan Yinlong, bagaimana menurut Anda? Tuan Yinlong, saya salah. Mohon ampuni nyawa kami. Mengampunimu. Saat berkuasa, putramu ambil pengantin. Sombong dan tidak patuh hukum. Kapan kau pernah berpikir untuk mengampuniku? Saat aku kuat, mengapa aku harus mengampunimu? Hari ini, keluarga Ding pasti akan binasa. Mohon ampuni nyawa kami. Jika Anda tidak patuh, akan segera keluarkan perintah klan Shou. Hanya perintah klan Shou. Kau pikir bisa kendalikan nasib keluarga Ding? Ding Hai. Kakak Hai, Xiao Hai, kamu akhirnya kembali. Xiao Hai, paman kedua, jangan khawatir. Dengan saya di sini, saya pasti tidak akan membiarkan mereka mencelakai keluarga Ding saya sedikit pun. Kakak Hai, ini binatang itu. Dia melumpuhkanku. Bantu aku ajari dia pelajaran. Bukan apa-apa, jika dia bisa melumpuhkanmu, aku akan memukulinya sampai mati. Ding Hai, kau benar-benar meremehkan keluarga Shouku di matamu. Shu Pingchuan masih sempat pergi sekarang. Jika tidak, hanya dengan satu kata dariku, aku akan membuat keluarga Shoumu binasa. Kata-kata yang sombong sekali. Aku ingin lihat bagaimana caramu membinasakan keluarga Shouku. Kalau begitu, lihat saja sendiri. Segera hancurkan keluarga Shou untukku. Buat keluarga Shou binasa. Dalam 1 menit, kamu akan berlutut dan memohon padaku. Kamu bermimpi. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Dan kamu, segera sembuhkan kaki kakakku. Lalu berlutut dan mohon ampun. Setidaknya kau mati dengan tubuh utuh. Kalau tidak, akan kucabik kau jadi ribuan keping. Kalau begitu aku juga akan memberimu pesan. Bermimpi di siang bolong. The film was translated and narrated by Apa M katamu? Media. Apa? Gaishuku telah runtuh dan tidak bisa lagi mendukungmu. Tidak apa-apa, lakukan saja yang terbaik. Pergilah. Nah, tidak kuat lagi. Kalian semut, kenapa belum berlutut? Aku tidak peduli kau apa. Aula kebanggaan langit, atau aula cabai. Mereka takut padamu. Tapi aku tidak takut padamu. Akan kupukul sampai kau takut padaku. Xiao Hai, aku serahkan ini padamu. Kakak Hai, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia. Nah, kamu baik-baik saja.
Nah, pengawang. Ya. Bunuh dia untukku. Ya. Ini semua adalah ahli puncak. Sepertinya ini akan membutuhkan sedikit usaha. Kamu bocah. Kamu punya sedikit kemampuan. Sampai benar-benar bisa melawan 4 Raja Langit Agungku. Ini hanyalah kerendahan hatiku. 1/10 dari kekuatanku. Kamu akan mati dan masih bicara besar. Kalau begitu, tunjukkan kekuatan aslimu. Sekarang kau tahu betapa tidak berartinya dirimu. Aku berada di tingkat puncak Kaisar. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Aku bukan hanya bisa mengalahkanmu, aku juga bisa membunuhmu. Kepala Desa Kunlun. Guru, kenapa Anda di sini? Gurumu meramal kau kena bencana hari ini. Jadi aku sengaja datang untuk membantumu. Tak jelas teknik apa yang bocah ini latih. Tapi dia memang tangguh. Kamu sudah berada di antara generasi muda. Nomor 1 di dunia. Tapi aku tidak pernah menyangka. Ternyata ada orang seusiamu di dunia ini. Yang lebih kuat darimu. Anak muda, tak mau beritahu orang tua ini. Siapa gurumu? Bukan urusanmu. Bajingan tua ini terlalu kuat. Aku takut aku tidak bisa mengalahkannya hari ini. Aku perlu membuka kantong brokat yang lain. Ini adalah token Kaisar Hitam. Guru, token rusak ini adalah token Kaisar Hitam. Benar sekali. 10 tahun yang lalu, aku beruntung bisa bertarung melawan Kaisar Hitam. Dan aku pernah melihat benda ini. Guru, apakah Anda menang? Hanya dengan satu gerakan, gurumu dikalahkan. Kaisar Hitam sekuat itu. Saat itu, Kaisar Hitam menunjukkan belas kasihan dan mengampuni hidupku. Dari mana kamu mendapatkan token Kaisar Hitam ini? Apa urusannya denganmu? Kau hanya perlu tahu bahwa melihat token Kaisar Hitam sama seperti melihat Kaisar Hitam itu sendiri. Bocah, 10 tahun yang lalu, keberadaan Tuan Kaisar Hitam sudah tidak diketahui. Dia mungkin sudah mati sekarang. Apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa kamu berencana menggunakan token belaka untuk mengintimidasi orang tua ini? Kau tidak berpikir token Kaisar Hitamku palsu. Murid, dia sekarang terluka parah. Dan jelas bukan kami kesempatan lagi. Aku mengerti. Kalau begitu, Kunlunzi, aku akan mengakhiri hidupku sendiri. Aku mohon Kaisar Hitam untuk mengampuni hidupku yang tidak berharga ini. Gurun, ayo kita pulang. Kemarilah. Aku akan menyembuhkan lukamu. Terima kasih, Guru. Usap darah dari sudut mulutmu. Taman Keluarga Ding. Guru, kau sebenarnya adalah Kaisar Hitam. Kau pandai sekali menyamar. Aku punya banyak identitas. Kaisar Hitam hanyalah salah satunya. Guru, apakah kau masih menginginkan ini? Aula Kaisar Hitam adalah kekuatan terbesar The di film dunia. was translated Bisakah kamu and mengendalikannya? narrated by Dengan M tokenmu. Media. Tidak ada yang tidak bisa kukendalikan. Siapa yang ini memakai mahkota harus menanggung bebannya. Berdiri di garis depan badai. Kau harus terus menahan niat membunuh itu. Aku adalah muridmu, dan aku seharusnya menjadi raja. Bagus, kalau begitu kembalilah dan selesaikan masalah yang tersisa. Lalu aku akan memberikan token Kaisar Hitam ini padamu. Masalah yang tersisa. Masalah lain apa lagi yang mungkin ada? Kamu akan tahu saat kembali. Guru, kota naga hanya sebesar ini. Dan sekarang dengan tokenmu, aku bisa menangani apapun dalam hitungan menit. Jika semuanya seperti yang kamu bayangkan, itu akan sederhana. Aku sudah melalui hal-hal yang jauh lebih besar. Ini bukan apa-apa sama sekali. Baiklah, kalau begitu kamu kembali dan urus dulu. Aku akan kembali ke Medican King Valley. Guru, hati-hati. Tang Junha.
Kakak kedua. Kakak kedua, aku sangat merindukanmu. Kenapa kamu memukulku? Kudengar anak bermarga lu itu benar-benar berani berkolusi dengan keluarga Lin untuk menindas Zizi kita. Dan kau bukan hanya tidak membantu. Kau bahkan berani menyetujui pernikahannya dengan Xiao Ying. Kau pikir aku mau? Aku terpaksa melakukannya. Kalau aku tidak setuju, keluarga Lin mereka akan meratakan keluarga Tang kita. Taman kedua. Taman kedua, aku rela melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahku. Apakah itu dengan sukarela? Kalau bukan karena putra pejabat tinggi menyukaimu. Satu tamparan, kau sudah mati. Tunggu, putra pejabat tinggi apa? Aku membunuh musuh di perbatasan, dan dianugerahi gelar Wargot, dan kediaman Grand Tutor. Tertarik menjalin ikatan pernikahan dengan keluarga Tang. Aku mengirim foto-foto wanita muda keluarga Tang kita. Tuan muda Tu dari kediaman Grand Tutor melihat sekali dan menyukai Xiao Yin. Ada hal si baik itu jika persekutuan pernikahan berhasil. Kau dan kesalahan yang telah kau buat. Aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Tidak, aku sudah bertunangan dengan Lu Chen. Kakak sendiri yang menyetujui ini. Kita tidak bisa menariknya kembali. Kau bodoh. Jika kau bisa menikah ke kediaman Grand Tutor, itu akan menjadi lompatan besar dalam status. Kalian sebenarnya demi keuntungan, pengkhianatan, ketidakadilan. Beraninya kau memberitahuku apa yang harus kulakukan. Pengawal, tangkap dia. Siap? Kau berani memaksaku. Kakak Lu Chen tidak akan melepaskanmu. Bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Aku, seorang Wargot yang terhormat. Apakah aku takut pada Lu Chen itu? Sekali embus napas, dia jadi abu. Hebat. Xiao Ying, aku kembali. Di mana Xiao Ying? Kenapa kau di sini lagi? Jangan datang mencari Xiao Ying lagi. Xiao Ying tidak ada hubungannya lagi denganmu. Apa maksudmu? Tokoh kuat dari Beidou telah menyukai Xiao Ying. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, cepat pergi. Jangan tunda kebahagiaan. Hidup Xiao Ying. Xiao Ying dan aku sangat mencintai. Bagaimana kau bisa bilang aku menahannya? Sangat mencintai. Kau akan segera tahu. Sangat mencintai. Di hadapan kekuatan absolut. Itu tidak berarti apa-apa. Apa sebenarnya yang terjadi? Jika kau tidak takut mati, maka pergilah ke rumah Tang Zizi. Kau akan tahu segalanya begitu sampai di sana. Siap. Kenapa kau masih mengumpat? Sampang. Rumah keluarga Tang. Kamu mau ke Beidou atau tidak? Sisi, bagaimanapun juga kita bersaudara. Mengapa kau melakukan ini padaku? Pergi ke Beidou, keluarga Tang akan penuh kemuliaan. Kamu hanya harus begitu rendahan, berpegang pada sampah itu. Kamu sudah gila. Benar-benar orang rendahan. Seseorang, seret dia keluar untukku. Berhenti apa yang kau lakukan. Aku mencari Tan Junhan. Suruh dia keluar. Beraninya kau. Apakah nama God of War bisa sembarangan kau sebut? Benar saja, sampah tak tahu adat. Salam, Dewa Perang. Lepaskan Xiao Ying. Tidak mungkin menyerahkannya padamu. Aku bisa membiarkanmu melihat. Xiao Ying. Kakak Lu Chen. The film was Kau binatang. translated Kau and bahkan memukul narrated keponakanmu by sendiri. Media. Anakku sendiri tidak patuh. Apa salahnya kalau aku sendiri yang mengajarnya? Nada bicaramu hanya mencari mati. Hanya denganmu, permainan apapun akan kuakhiri. Lepaskan Xiao Ying. Sungguh sombong. Tangkap dia untukku. Sampang. Minggir. Nah, sepertinya kau cukup mampu bertarung. Begini, selama kau bisa menahan 3 jurusku, apa yang kau lakukan hari ini akan kumaafkan. Ayo. Bagus. Jangan bergerak. Aku paling tidak suka ketika seseorang menodongkan pistol padaku. Apa yang salah dengan aku menodongkan pistol padamu? Apakah kau tahu bahwa aku adalah penerus Kaisar Hitam? Percaya atau tidak, aku bisa memobilisasi Ordo Kaisar Hitam dan memukulmu sampai jiwamu tercerai-berai. Kau gila. Kau penerus Black Emperor. Kenapa kau tidak kencing dan lihat dirimu sendiri? Bahkan jika kau dari Black Emperor Hal, apa bedanya? Aku adalah God of War sekarang.
Apa yang bisa Black Emperor Han lakukan padaku? Kau benar-benar orang yang kejam. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan Aula Kaisar Hitam. Pengawal Kaisar Hitam, di mana kalian? Pengawal Black Emperor hormat, Order Master. Orang ini yang menodongkan pistol ke kepalaku. Patahkan tangannya untukku. Siap. Jangan mendekat. Ayah, Pemberontakan. Kau benar-benar berani menyentuh God of War. Percaya atau tidak? Jika aku menelepon 100.000 warguardsku akan meratakan Black Emperor Hallmu. Sepertinya kau masih belum memahami dirimu dengan jelas. Sejak Black Emperor Hallku didirikan, tidak pernah menerima ancaman apapun. Bukankah kau sangat sombong? Apa yang kau inginkan, Lon ayah mertuaku? Sama-sama. Mengenai pernikahanmu dengan Xiao Yin, aku setuju sepenuh hati. Setuju sepenuh hati. Nonatan, kurasa kau tidak akan keberatan kan? lupakan saja ide ini. Aku akan segera menikah. Kakak Lu Chen. Bagaimana jika kukatakan padamu, jika dia menikahimu, dia akan mati. Lihatlah, penampilanmu yang lemah dan sakit-sakitan. Biarkan aku mati. Sepertinya kau tidak yakin. Kalau begitu biarkan aku memberimu hidangan pembuka. Ayah. Cepat lepaskan ayahku. Lepaskan dia. Ini hanyalah hidangan pembuka. Buat pilihan. Apa kau menginginkan nyawa ayahmu, atau kau menginginkan wanitamu? Lu Chen, kau baik-baik saja Lu Chen. Aku. Jangan buang tenagamu. Kau sudah kuracuni sejak lama. Lepaskan ayahku. Mainkan sesukamu. Aku akan ikut bermain. Kudengar kau memegang token Kaisar Hitam. Punya sedikit pengaruh. Jadi aku perlu punya sesuatu di tanganku untuk mengancammu. Jadi sekarang, berlututlah dan bicara padaku. Bagaimana jika aku tidak berlutut? Tidak mau berlutut. Cepat lepaskan ayahku. Kau binatang. Berlutut atau tidak? Baiklah, aku akan berlutut. Xiao Chen, kau tidak boleh berlutut. Jangan pedulikan aku, Xiao Chen. Lu Chen, Lu Chen, bagaimana jika kau punya token Kaisar Hitam? Kau tetap hanya akan jadi mainanku. Seseorang patahkan tangan dan kakinya untukku. tunggu sebentar. Biarkan dia pergi. Aku akan menyetujui apapun yang kau ingin aku lakukan. Xiao Ying, jangan. Si cantik kecil, melindungi pria lain di depanku. Apa kau tidak takut aku akan marah? Lu Chen, semut seperti kita tidak punya cara untuk melawan orang-orang yang begitu kuat dan berpengaruh. Aku lelah. Biarkan saja mereka menghancurkanku. Asalkan kau selamat. Lupakan saja aku. Menghadapi kematian, kau masih berani sombong. Apel, apa kau ingin meratap untuk ayahmu yang sudah mati? Aku sarankan kau menghargai hidupmu. Astaga, kau masih berani mengancamku, Lu Chen. Lu Chen. Aku baik-baik saja. Lumpuhkan dia untukku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Jangan khawatirkan itu. Jangan pergi. Ayah, Xiao Chen. Jangan repot-repot hanya untuk membantu ayah menyelamatkan muka. Ini, aku akan meminumnya. dalam hidup ini, aku tidak akan menikahi siapapun selain kakak Lu Chen. Siapamu mahkota harus kuat memikulnya. Berdiri di ujung badai. Seseorang harus terus tahan niat membunuh mengerikan. Aku adalah muridmu. Aku seharusnya berhak menjadi raja. Anak ini sudah menembus tingkat dewa. Langsung mencapai tingkat kaisar.
memusnah Kaisar Agung. Aku akan melaporkan ini kepada Kaisar Agung dan memusnahkan 9 generasi keluarga Tangmu. Maafkan aku, Tuan Muda Tu. Ayahku hanya sudah tua dan pikun. Itu sebabnya dia bicara sekeras itu. Ayah Lucian, cepat minta maaf kepada Tuan Muda Tu. Kalau tidak, keluarga Tang kita benar-benar akan tamat. Lihatlah kalian semua, begitu takut mati. Kalau bukan karena aku, keluarga Tang sudah lama tamat. Ayah, lihatlah waktu. Dan kau masih bersikap tua dan sombong. Mengoceh omong kosong. Bicara omong kosong. Orang tua, tunggu saja. Ayah, cepat laporkan kepada Kaisar Agung. Orang tua bodoh dari keluarga Tan di Longcheng ini. Beraninya dia memfitnah Kaisar Agung. Cepat kirim pasukan untuk memusnahkan 9 generasinya. Orang tua, kau tamat. Ketika ayahku melapor kepada Kaisar Agung, dia akan mengirim jet tempur langsung ke Longcheng dan memusnahkanmu. Ini salah paham, Tuan Muda Tu. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini semua karena orang tua bodoh ini. Ayahku, dialah yang menghancurkan keluarga Tang kita. Tuan Muda Tu, kau tahu bagaimana kami berdua memperlakukan MO. Kau tahu itu. Selama kau mendengarkanku, aku jamin kau akan baik-baik saja. Mereka yang menentangku akan dibunuh tanpa ampun. Lihatlah kalian berdua, betapa tidak berguna kalian. The film was Sekumpulan sampah tak translated bertulang punggung. and Kakek, narrated by jika Ed mereka Media. berani menyakitimu, aku akan melawan mereka sampai mati. Xiao Chao, kamu anak yang baik. Tunggu saja sampai jet tempur biru tiba. Aku ingin lihat bagaimana kau mengatasinya nanti. Aku tantang kamu bertaruh denganku. Jika jet tempur biru terbang di atas, yang pertama mereka tangkap juga kamu. Benar-benar lelukon. Ayahku adalah Guru Agung, kesayangan Kaisar Agung. Bagaimana mungkin dia datang untuk menangkapku? Baiklah, tunggu, aku akan menelepon dulu. Halo. Baiklah, berhenti minum teh dulu. Beberapa tokoh kuat dari bidumu ingin menangkapku. Apakah kamu juga datang untuk menonton pertunjukan? Kebetulan sekali, aku punya sedikit koneksi di bidu juga. Aku akan lihat apakah mereka datang. Jika mereka bisa memberikan kata-kata baik untukku. Bahkan jika kau mengenal beberapa tokoh kuat di Beidu dan pengaruh apapun yang kau miliki, apa itu sebanding dengan kediaman Guru Agung dan istana kekaisaran? Tepat sekali, ayah. Ayah benar-benar semakin pikun di usia tua. Bahkan tempat sekecil Longcheng, ayah bahkan tidak bisa mengurusnya. Dan ayah masih ingin membandingkan dengan Beidu. Aku sudah sukses seumur hidup, dihormati orang lain. Aku tidak pernah menyangka di keluargaku akan muncul aib seperti dirimu. Ini adalah aib terbesar keluarga Tang kita. Malu. Aku seorang dewa perang yang terhormat. Aku seorang dewa perang yang terhormat. Sebenarnya adalah aib di matamu. Orang tua bangka, pernahkah kau makan 5 hidangan seumur hidupmu? Bagaimana kau punya muka mengatakan hal seperti itu? Sungguh tidak bisa diselamatkan. Siapa yang tidak bisa diselamatkan? Kaisar Agung Kerajaan Naga. Salam, Kaisar Agung. Kaisar Agung, mengapa Anda datang sendiri? Salam, Kaisar Agung. Long Altian memberi hormat kepada Marsikal Tang. Kaisar Agung, apakah Anda gila? Baru saja, orang tua ini yang berbicara tidak sopan kepada Anda, menghina keagungan Kaisar Agung. Beraninya kau menghina Kaisar Agung. Yang lainnya boleh bangkit. Tuh, katakan padaku, hal buruk apa yang dia katakan tentangku? Kaisar Agung, dia bilang, bahkan jika Anda datang ke keluarga Tang, Anda harus digotong keluar dalam keadaan terbaring. Apa yang dia katakan benar sekali. Jangankan aku, siapapun di dunia ini yang bertindak lancang di depan Marsikal Tang harus dibawa keluar dalam keadaan terbaring. Kaisar Agung, Anda bilang dia adalah Marsikal Tang. Dalam 100 tahun terakhir di dunia ini telah muncul 3 individu tertinggi. Yang pertama adalah Dewa Bela Diri dari Wei, yang seorang diri memukul mundur aliansi 9 negara ketika mereka menyerang perbatasan. Yang kedua mendirikan Black Emperor Hall pada saat terorisme merajalela dan dunia diselimuti ke-8. Hanya dalam 3 tahun, dia memberantas ratusan organisasi teroris, mengguncang seluruh dunia. Yang ketiga hidup dalam pengasingan di Medican King Valley. Setelah mendengar nama penjahat besar, dia muncul untuk melenyapkan kejahatan demi rakyat, membawa para penjahat ke lembah untuk dihukum. Dengan keahlian medisnya yang luar biasa, dia menyelamatkan orang miskin dan lemah di dunia, dan disebut tangan dewa. Sebenarnya, ketiga orang ini adalah orang yang sama, dan orang ini adalah orang yang tepat di depan kita. Marsikal nomor 1 negara naga, Marsikal Tang. Apa yang kau katakan? Kau bilang dia adalah Dewa Bela Diri, Kaisar Hitam, dan Tangan Ilahi. Kalau tidak, menurutmu apa? Apakah aku akan datang sendiri untuk menemuinya? Marsikal Tang, Marsikal Tang. Marsikal Tang, ampuni nyawaku Marsikal Tang. Akulah yang buta dan gagal mengenali orang hebat. Karena kamu buta, apa gunanya mereka? Congkel mereka. Apakah dia memprovokasi Marsikal Tang? Mengandalkan statusnya sebagai putra Guru Agung, dia ingin secara paksa mengambil cucuku, bahkan mengancam hancurkan seluruh keluargaku. Penjahat seperti ini, bagaimana bisa dia dibiarkan tetap di dunia ini? Kurang ajar, beraninya kamu bersikap kasar kepada Marsikal Tang. Prajurit, seret dia pergi. Penjarakan dia di penjara besar Beidu. Marsikal Tang, aku salah. Aku salah. Marsikal Tang, ampuni nyawaku. Seret dia pergi. Marsikal Tang, Marsikal Tang,
Aku salah. Aku mohon. Marsekaltan. Juga, ada anakku yang memberontak ini. Perilaku tidak pantas. Tak sanggup memikul tanggung jawab menjaga negara. Aku juga memohon kepada Kaisar Agung untuk mencabut gelarnya sebagai Dewa Perang. Karena Marsekaltan sudah berbicara, maka hapuskan statusnya sebagai Dewa Perang dan turunkan pangkatnya menjadi rakyat biasa. Ayah, aku anak kandungmu. Ayah tak perlu menendangku saat aku jatuh, kan? Hanya, aku tidak punya anak yang mengecewakan sepertimu. Baiklah, ayah tidak punya anak sepertiku. Dan aku tidak punya ayah sepertimu. Baiklah, tidak ada yang lain. Aku akan pergi dulu. Tunggu, ada instruksi lain, Marsekaltan. Dalam sebulan, pasti akan ada perubahan secara global. Ini adalah cucu menantuku. Dia telah mencapai peringkat kaisar. Jika dia bertarung, negara-negara damai dan makmur sahabat berkat dia mencapai peringkat kaisar di usia semuda ini. Tingkat kekuatan ini, bahkan kamu dulu, tidak bisa dibandingkan. Memiliki bakat seperti ini adalah keberuntungan besar bagi negara nagaku. Bagus, hari ini kau pukulari naga ilahi tertinggi. Silakan segera melapor ke Beidou. Terima kasih, Kaisar Agung. Marsekaltan, saya mohon diri. Kakak, bagaimana kau bisa begitu luar biasa? Kau punya begitu banyak gelar yang mengesankan. Bahkan Kaisar Agung pun sangat menghormatimu. Kakek juga sudah cukup tua sekarang dan telah mengalami banyak hal. Memiliki sedikit cerita legendaris. Tidak mengherankan, kan? Kakek, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kakek adalah guru selama ini. Guru-guru apa? Selama bertahun-tahun, aku magang di bawah tangan ilahi. Aku mempelajari keahlianku di Medicine King Valley. Aku tidak menyangka kakek adalah guru. Begitukah? Kalau begitu kakek mengajarimu begitu lama, kenapa kau tidak mengenaliku? Kakek memakai topeng setiap hari. Bagaimana aku bisa mengenali kakek? Selain itu, kakek adalah ahli yang menjelajahi dunia persilatan dan memiliki banyak suara yang berbeda. Kakek, Ayah, kau tidak akan punya keberatan lagi, kan? Aku tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Urusan besar keluarga kita, semua diputuskan oleh kakekmu. Dasar tidak berguna. Masalah yang sudah baik, hampir kamu hancurkan. Aku sekarang memutuskan bahwa kepala keluarga Tan akan diambil oleh Xiao Ying. Itu tidak bisa, ayah. Xiao Ying adalah seorang gadis. Bagaimana bisa seorang gadis menjadi kepala keluarga? Apa salahnya seorang gadis? Para pria di keluarga Tan kita, mereka semua benih tak berguna. Sekarang kita harus bergantung pada seorang gadis untuk menopang keluarga. Kamu harus merenung dengan baik, Xiao Ying. Masalah ini sudah beres. Tapi, kakak, aku masih muda dan belum berpengalaman dalam urusan dunia. Aku tidak bisa melakukannya. Apa yang kamu takutkan? Bukankah Xiao Shen ada di sini untuk membantumu? Dia sekarang adalah komandan ilahi negara. Selain itu, kamu masih punya kakak di sini. Lihat siapa yang berani mengganggumu di masa depan. ya, Xiao Ying, terima saja. Aku akan membantumu dengan sekuat tenaga. Kalau begitu, baiklah. Baiklah, kalian berdua cepatlah. Persiapkan pernikahan. Kakek masih menunggu untuk menghadiri pesta pernikahanmu. Kakek, bisakah kakek di pernikahan aku dan Xiao Ying? Bisakah saya menyelamatkan muka? Penampilan apa? Kakek, lihat. Kakek adalah dewa bela diri dan kaisar hitam. Dan tangan ilahi, bahkan Kaisar Agung, sangat menghormati kakek. Jika kakek mengirim pesan, orang-orang berwenang di seluruh dunia, semuanya akan datang ke pernikahan kita untuk memberi selamat kepada kita. Xiao Chen diawasi banyak orang. Belum tentu hal yang baik. Jika kamu menjadi sasaran para perencana, kamu di tempat terbuka, dia di tempat tersembunyi. Lebih baik bersikap rendah hati sebagai seseorang. Tempat terbuka mudah dihindari, tapi panah tersembunyi sulit dijaga. Aku mengerti, kakek. Aku pasti akan bersikap rendah hati di masa depan.